Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah lah yang dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat menyampaikan bisnis proposal ini. Salawat berikan salam tidak lupanya kita kirimkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Kata-kata penghormatan yang saya hormati Bapak Ade Zalindro MPD dan Ibu Harifa Lawanis MPD. Baik, perkenalkan nama saya Zikri Junardi dengan NIM 23086405. Di sini saya akan menampilkan bisnis proposal saya yang berjudul yaitu basreng lubuk buaya. Renyah di luar namun tetap gurih di dalam, menciptakan harmoni rasa pedas gurih yang bikin ketagihan, rasa ikan yang kuat berpadu sempurna dengan bumbu rempah warisan. Kepingan basreng kami adalah pelengkap sempurna yang menghidupkan suasana. Next. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pada perkembangan industri makanan ringan di Indonesia terus meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang gemar mengonsumsi cemilan praktis. Salah satunya cemilan yang sedang naik daun adalah basreng, terutama yang memiliki cita rasa pedas, gurih, dan renyah. Basreng ini menjadikan makanan favorit karena memiliki rasa khas, tekstur renyah, dan cocok dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, hingga pekerja. Dengan memanfaatkan peluang pasar tersebut, kami berinisiatif mengembangkan usaha basreng pedas gurih yang menawarkan produk berkualitas, harga terjangkau, dan variasi rasa yang menarik sehingga berpotensi menjadikan usaha UMKM yang menjanjikan. B. Tujuan penelitian. Yang pertama itu menghasilkan produk snack basreng berkualitas dan higienis. Yang kedua, memenuhi kebutuhan cemilan pedas dengan harga terjangkau. Yang ketiga, menciptakan peluang usaha dan meningkatkan ekonomi pelaku UMKM. Dan yang terakhir yaitu menjadi brand snack lokal yang dikenal luas di masyarakat. Next. C. Manfaat usaha. Yang pertama itu bagi konsumen, itu mendapatkan cemilan enak, murah, dan berkualitas. Yang kedua, bagi pelaku usaha, yaitu mendapatkan keuntungan dan peluang pengembangan bisnis. Yang ketiga, manfaat bagi pendidikan atau kewirausahaan, yaitu melatih jiwa kewirausahaan dan kemandirian dalam menjual sesuatu barang. Next. Bab 2. Pembahasan. A. Deskripsi produk. Produk utama kami adalah basreng pedas gurih dengan karakteristik yang pertama itu bahan dasar bakso premium. Penggunaan bahan premium memastikan rasa gurih alami, daging tetap terasa, bukan hanya rasa penyedap rasa buatan. Tidak memiliki bau amis yang menyengat karena menggunakan bahan baku segar dan diproses dari pengolahan yang bersih. Yang kedua, tekstur crispy yang sempurna, tidak keras atau alot, sangat digigit, dan irisan yang presisi memastikan setiap keping memiliki tingkat kematangan yang sama, sehingga renyah hingga ke bagian dalam. Yang ketiga, bumbu pedas khas yang meresap, menggunakan racikan cabai asli dan daun jeruk purut untuk memberikan aroma segar dan pedas yang nendang. Teknik pengadukan khusus memastikan bumbu tersebar merata tanpa menyisakan bahan sisa bubuk dari dasar kemasan. Dan yang terakhir itu pengemasan modern dan higienis, menggunakan kemasan standing pot dengan ziplock
atau segel foil untuk menjaga kerenyahan lebih lama. Diproses di lingkungan yang bersih dengan standar yang terjaga, memastikan produk bebas dari kontaminasi dan aman dikonsumsi kapan saja. Next. D. Varian produk, yaitu pedas original. Pada rasa asli bakso ikan yang gurih, asin yang pas, dan sedikit manis alami dari daging ikan. Aromanya lebih ke arah bawang putih goreng yang harum dan menggugah selera. Next. C. Target pasar. Yang pertama itu pelajar atau mahasiswa, seperti teman belajar, teman nonton film, atau sekedar cemilan saat nongkrong. Mereka sangat visual pada kemasan yang modern dan estetik, akan sangat menarik bagi mereka untuk mengunggah ke media sosial. Yang kedua, pencinta makanan pedas. Itu mencari sensasi atau tantangan dari rasa pedas dan rasa rempah yang kuat. Yang ketiga, penikmat snack, yaitu pada cemilan yang praktis, bersih, dan kemasannya bisa ditutup kembali. D. Lokasi distribusi. Lokasi distribusi itu pada lokasinya itu homestay produk. Dan lokasi penjualan, yang pertama itu pada media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, atau sebagainya. Yang kedua itu di kampus atau seperti di pasaran pada Free Day. Next. E. Analisis SWOT. Strength. Yang pertama itu rasa khas dan harganya yang murah. Yang kedua, kemasannya yang modern dan praktis. Weakness. Yang pertama yaitu produksi awalnya yang terbatas. Yang kedua, awal usaha butuh pemasaran yang konsisten. F. Kebutuhan modal dan estimasi biaya. A. Modal awal. Yang pertama itu bubuk cabai. Jumlahnya 300 gram dan biaya pembeliannya Rp38.000. Yang kedua, bubuk bawang putih. Jumlahnya 50 gram dan biaya belinya Rp10.000. Penyedap. Jumlahnya 15 gram dan biaya belinya Rp8.000. Daun jeruk. Jumlahnya 15 helai dan harga belinya Rp5.000. Tikar. Jumlahnya 30 buah dan harganya Rp20.000. Minyak goreng. Jumlahnya 1 kilo dan biayanya Rp19.000. Bakso ikan. Jumlahnya 3 kilo dan harga belinya Rp60.000. Plastik packing. Jumlahnya 1 packs dan harganya Rp20.000. Gas. Jumlahnya 1 tabung dan harganya Rp20.000. Dan pada total keseluruhan dari jumlah yang disebutkan tadi, harganya totalnya keseluruhannya Rp200.000. B. Rencana perkiraan keuntungan usaha. Yang pertama itu asumsi penjualan harian. Rata-rata penjualannya 3 pieces per hari dikali 10.000 dan jumlahnya 30.000 per hari. Yang kedua, penjualan selama 10 hari yaitu berjumlah 300.000. Yang ketiga, harga pokok penjualan yaitu modal per pieces 5.700 dikali 30 pieces, jumlahnya 171.000. Perhitungan laba. Yang pertama itu pendapatan 10 hari sebesar Rp300.000. Yang kedua, HPP, itu harga pokok penjualnya Rp171.000. Modal, jumlahnya Rp200.000 dan laba bersihnya itu Rp129.000. Next. Bab 3. Penutup.
Usaha basreng pedas gurih merupakan salah satu bentuk usaha makanan ringan yang memiliki prospek cerah dan peluang besar di pemasaran. Produk ini memiliki keunggulan berupa rasa yang lezat, tekstur yang renyah, tingkat kepedasan bervariasi, harga terjangkau, dan kemasan menarik sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan konsumen. Dengan modal yang relatif kecil, usaha ini mampu memberikan keuntungan finansial yang menjanjikan kita dikelola secara profesional dan konsisten. Selain itu, usaha basreng juga mendukung perkembangan UMKM, sektor kuliner, serta memberikan efek ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada bisnis proposal saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.